Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, Profesor Dr. Haji A.M. Nurdin Halid, kemudian Direktur Politeknik Negeri Batam, Insinyur Bambang Hendrawan, ST MSM, yang saya hormati Ketua Dekopinda Batam, selaku Ketua Pelaksana Hari Koperasi ke-77 tahun 2024, Insinyur Fandi Lut, ST MPWK, dan para narasumber seminar nasional yang saya banggakan, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan dan rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara seminar nasional dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-77. Mengawali sambutan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya secara fisik karena ada agenda bersamaan yang harus saya hadiri pada hari ini. Semoga jarak yang memisahkan kita tidak mengurangi makna kebersamaan kita semua. Dalam konteks perekonomian nasional, memajukan koperasi adalah tugas dan amanat sejarah. Cikal bakal gerakan koperasi diperkenalkan pertama kali tahun 1896 oleh Raden Arya Wiryatmaja untuk menolong pegawai pribumi, pedagang kecil, dan petani dari jeratan lintah darat. Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu rakyat, terutama golongan ekonomi lemah inilah yang menjadi inti dari gerakan koperasi. Bung Hatta mengungkapkan bahwa filosofi koperasi pada hakikatnya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong, tolong-menolong, memelihara toleransi, dan rasa tanggung jawab bersama. Dan lebih jauh lagi, koperasi dimaksudkan untuk menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi pun dipandang mampu merasionalisasikan perekonomian antara lain dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Nah, ketika pertama kali organisasi koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960, beliau menegaskan bahwa ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, merujuk pada tema seminar hari ini, yaitu Koperasi Mitra Pemerintah Membangun Ekonomi Nasional yang Berdaulat dan Mandiri menuju Indonesia Emas, saya ingin mengupakan 3 pokok pikiran. Yang pertama adalah pentingnya mendayagunakan koperasi sebagai mitra pemerintah. Yang kedua, urgensi membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui koperasi. Dan yang ketiga, mengoptimalkan peran dan kontribusi koperasi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Yang pertama, mendayagunakan koperasi sebagai mitra pemerintah harus dibangun dari kesadaran bahwa koperasi yang dibangun oleh prinsip-prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi memiliki peran dan kontribusi penting dalam menumbuh kembangkan potensi dan akses ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat, baik melalui koperasi, simpan pinjam, maupun koperasi pada sektor real. Ini selaras dengan salah satu kegiatan Dekopin untuk meningkatkan advokasi kepada pemerintah, lembaga tinggi negara, dan masyarakat agar koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 6 tahun 2011 pasal 4 ayat 1. Di samping itu, banyak bidang yang dapat didayagunakan dari jalinan kemitraan pemerintah dengan koperasi. Koperasi dapat berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga implementasi program ketahanan pangan nasional. Yang kedua, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui koperasi saat ini masih menjadi tantangan bersama. Di tengah dinamika perekonomian global dan berkembangnya pasar bebas, harus ada keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, agar koperasi benar-benar kembali pada jati dirinya menjadi sokoguru perekonomian nasional. Saat ini, kontribusi koperasi terhadap PDB pun masih terus
masih harus terus ditingkatkan. Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,1%, maka diharapkan pada tahun 2024 akan meningkat pada kisaran 5,5%. Di sisi lain, dari aspek volume usaha koperasi, tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 8,51% dari tahun sebelumnya sebesar 182,35 triliun. Artinya, potensi pemberdayaan ekonomi koperasi masih ada. Yang ketiga, peran dan kontribusi koperasi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas pada aspek perekonomian menggambarkan perekonomian yang maju dan mandiri, masyarakat yang sejahtera, serta pemerintahan yang bersih dan demokratis yang kita impikan bersama. Nah, untuk mewujudkannya diperlukan transformasi ekonomi, baik melalui penyesuaian kebijakan maupun pemberdayaan seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali koperasi. Dalam konteks ini, koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melalui giat usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat kuat, sebagaimana diatur pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perekonomian yang paling nyata dan paling sesuai dengan amanat konstitusi tersebut adalah koperasi. Namun seiringnya dinamika zaman, kita merasa kiprah koperasi belum optimal. Kita juga menyadari bahwa pada tataran realita, implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi ideal yang sepenuhnya berpihak pada koperasi. Koperasi sebagai manifestasi kebersamaan dalam demokrasi ekonomi masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta. Disinilah pentingnya memaknai kembali koperasi secara komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, di satu sisi koperasi harus mampu membangun diri sendiri, di sisi lain juga harus ada keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan agar koperasi menjadi kuat dan mandiri, mampu memperdayakan potensi ekonomi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, sekaligus juga mudah-mudahan pengantar ini dapat memantik diskusi yang hangat pada hari ini. Karena kita menyadari bahwa masih ada berbagai aspek dan dimensi yang harus terus dikaji dan didiskusikan secara mendalam mengenai berbagai persoalan terkait perkoperasian di tanah air. Semoga koperasi menjadi semakin maju dan tetap kokoh sebagai sosok guru perekonomian nasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Labadi, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM, mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-77 kepada seluruh unsur gerakan koperasi di Indonesia. Koperasi diharapkan menjadi pilihan rasional bagi masyarakat yang kemudian berperan secara strategis dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Semangat inilah yang menjadi inspirasi tema peringatan Hari Koperasi tahun 2024, yakni koperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil. Sebagai badan usaha, koperasi digerakkan secara bersama-sama untuk meningkatkan usaha anggota melalui penyediaan bahan baku, permodalan, hingga akses pemasaran. Keunggulan lainnya terletak pada skema kepemilikan, di mana anggota adalah sekaligus pemilik koperasi yang memberi jaminan lebih pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Sebagaimana diketahui, middle income trap masih menjadi isu besar bagi Indonesia dengan pendapatan per kapita rakyat diperkirakan baru sekitar 4.919 US dollar
atau sebesar 75 juta rupiah. Peran koperasi sebagai konsolidator, akselerator, dan eskalator usaha nampak pada hilirisasi komoditas unggulan melalui program minyak makan merah dan rumah produksi bersama. Pada program minyak makan merah misalnya, koperasi menghimpun hasil pertanian anggota, khususnya sawit dalam hal ini, kemudian mengolahnya menjadi satu inovasi produk dengan nilai ekonomi dan kesehatan yang baik. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan ekosistem koperasi yang lebih berpihak melalui pembaruan regulasi, yakni perubahan terhadap undang-undang perkoperasian yang lebih akomodatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semoga langkah yang ditempuh dan diupayakan bersama mengantarkan koperasi menjadi fondasi ekonomi nasional di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Saya Dr. Agung Susatmoko, Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Koperasi Indonesia ke-77. Semoga di usia yang 77 tahun ini, Gerakan Koperasi Indonesia selalu berjaya untuk membangun ekonomi rakyat menuju kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya berdasarkan konstitusi negara mewujudkan welfare state. Kita menyadari bahwa usia yang semakin tua, di usia yang semakin matang, harusnya gerakan koperasi mampu membangun mekanisme ekonomi berdasarkan kepentingan pengguna. Mewujudkan kesejahteraan adalah bagian dari proses untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Gerakan koperasi hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa, sama dengan pelaku bisnis yang lain. Gerakan koperasi menghadapi tantangan tentang transformasi bisnis, menghadapi tantangan tentang digitalisasi, menghadapi tantangan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, dan menghadapi tantangan lingkungan strategis yang berubah untuk kehidupan yang lebih baik. Digitalisasi menjadi bagian penting dalam transformasi bisnis. Gerakan koperasi harus mampu membangun kehidupan koperasi berdasarkan digitalisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah digitalisasi dan adanya perubahan regenerasi dalam kehidupan zaman. Kaum milenial, kaum zilenial, generasi alfa adalah bagian yang akan mengisi kehidupan hari ini dan masa depan. Untuk itu, kita harus mengajak gerakan koperasi, mengajak seluruh generasi, termasuk generasi milenial, generasi zilenial, generasi alfa, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan ideologi koperasi, mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai koperasi dalam kehidupan tata kelola koperasi yang semakin modern, koperasi yang dikelola dengan manajemen modern, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk meningkatkan daya saing. Itu semua adalah bagian yang harus kita kerjakan bersama-sama, bukan dikerjakan sendiri-sendiri, karena kalau dikerjakan bersama-sama, mewujudkan prinsip gotong royong, maka mewujudkan koperasi sebagai pilar negara. Yang terakhir dalam kesempatan ini, bahwa kita sebagai sebuah bangsa sudah mewujudkan dan menginginkan adanya perwujudan Indonesia emas di tahun 2045 saat Indonesia merdeka di usia 100 tahun. Ini adalah bagian dari perjuangan bangsa. Ini adalah bagian dari kehidupan yang harus kita tatap dengan baik. Untuk itu, saya berharap mengajak seluruh gerakan koperasi untuk bisa mewujudkan kerja-kerja implementatif, kerja-kerja inovatif, kerja-kerja yang dinamis, kerja-kerja yang mampu memenuhi kebutuhan anggota untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Karena itu adalah esensi dari kehidupan ekonomi rakyat dan tugas utama dari koperasi dalam rangka menjadi pilar ekonomi negara. Yang paling akhir adalah bahwa demokratisasi di gerakan koperasi menjadi bagian penting yang harus kita jaga. Karena satu-satunya badan usaha yang demokratis adalah koperasi yang sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan
kehidupan hari ini, karena kehidupan sosial harus ditunjang dengan kolaborasi atau kerjasama. Tidak mungkin kita hanya melaksanakan kehidupan dan membangun bangsa ini secara sendiri. Gotong royong, nilai-nilai koperasi, dan kebersamaan bagian penting yang harus kita wujudkan. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi ke-77. Semoga kita mampu mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia yang sejahtera. Hari Koperasi yang ke-77 ini membuat seluruh Kopwan yang ada di bawah Inkoapi bisa semua kembali membangun jaringan koperasi di wilayahnya masing-masing melalui usaha-usaha produktif yang mengelola bidang pangan dan juga di bidang energi. Alhamdulillah Dekopin sebagai satu-satunya wadah tunggal sebagai bagian dari Gerakan Koperasi Indonesia mewadahi 32 induk-induk koperasi di seluruh Indonesia yang salah satunya Inkoapi selama ini sangat berperan aktif dan nyata dalam keberhasilan mensupport semua kegiatan Inkoapi, terutama dalam fasilitasi permodalan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, juga advokasi. Kami berharap RUU ini bisa disahkan nanti pada periode yang akan datang supaya pembahasannya lebih matang. Ada baiknya pemerintah juga melibatkan Dekopin, melibatkan induk-induk koperasi yang notabene sebagai stakeholder daripada koperasi di Indonesia. Kepada pemerintah yang terpilih, khususnya Presiden terpilih, mohon izin diperkenankan agar gerakan koperasi lah yang menjadi pemimpin. Notabene 80% UKM di Indonesia dan anggota koperasi di Indonesia itu perempuan. Jadi kita berharap Menteri Koperasi ke depan ini dari gerakan koperasi dan orangnya perempuan. Di Hari Koperasi ke-77 ini, saya ingin menyemangati semua insan koperasi yang memegang teguh idealisme supaya terus membangun gerakan koperasi yang lebih positif bagi perekonomian di Indonesia. Upaya kritis gerakan koperasi yang sudah ada selama ini perlu mendapat exposure media massa yang lebih banyak lagi sehingga gaungnya lebih membahana di seluruh Indonesia, dan ini juga akan menjadi catatan kelak bagi generasi yang akan datang bahwa gerakan koperasi di Indonesia memiliki andil yang cukup besar dalam membangun perekonomian rakyat Indonesia. Selamat Hari Koperasi, maju dan jaya. Gaung koperasi itu tidak terlalu besar diliput oleh media massa karena nilai ekonominya jarang yang muncul besar seperti perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Sebaliknya, malah dalam konteks yang negatif, koperasi justru banyak dimuat di media massa, seperti misalkan adanya kasus penagihan utang oleh koperasi keliling atau terjadinya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh nasabah kepada pengurus koperasi atau sebaliknya. Nah, ke depan hal-hal seperti ini mestinya mampu diatasi dengan memberikan satu fakta-fakta atau kinerja-kinerja yang lebih positif dari semua insan koperasi yang ada di tanah air, baik itu koperasi simpan pinjam yang berskala besar atau koperasi-koperasi yang berada di lingkup perusahaan seperti koperasi karyawan yang ada di tanah air. Sebagai mantan ketua Forwakop, saya berharap tahun ini menjadi suatu momentum bagi kebangkitan koperasi yang lebih kompetitif dengan usaha ekonomi yang lain, dan itu bisa memberikan daya tarik bagi media massa untuk diberitakan sehingga gerakan koperasi ini mendapat satu citra yang positif di masyarakat dan menjadi daya tarik bagi kalangan muda untuk berkecimpung dan membangun koperasi di Indonesia supaya apa yang diharapkan oleh para pendiri gerakan koperasi ini tercapai
pembangunan ekonomi kerakyatan, pelaku-pelaku koperasi lebih proaktif juga untuk memberitakan atau memberikan informasi kepada seluruh media massa, sehingga capaian-capaian koperasi di Indonesia itu bisa mendapat pemberitaan yang lebih banyak. Dengan demikian, koperasi perkembangannya dapat diketahui hari demi hari. Selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-77. Semoga koperasi semakin berkontribusi dan menjadi pemberdaya ekonomi nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, agar koperasi memiliki daya saing yang unggul, kompetitif, dan bermanfaat bagi anggotanya. Harapan kami sebagai penggerak koperasi dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perekonomian dari sisi permodalan UMKM dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat prasejahtera melalui gerakan koperasi di berbagai sektor ataupun industri seperti perdagangan, pertanian, jasa, pendidikan, perikanan, dan lainnya. Kami pada prinsipnya mengapresiasi dan menghargai perkembangan RUU yang ada dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan tata kelola kekoperasian menjadi lebih baik. Kami sebetulnya mewakili Dekopin Indonesia berharap momentum ini mudah-mudahan insya Allah akan membawa Dewan Koperasi Indonesia atau pergerakan koperasi Indonesia ini akan berubah menjadi koperasi yang dicintai oleh masyarakat, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu ada keretakan sedikit di antara pergerakan koperasi, termasuk Dekopinnya. Saya tidak tahu itu masalah pemerintahnya atau mungkin orang-orang yang ada di Dekopin. Momentum ini mudah-mudahan sejak Oktober nanti pimpinan terbaru terpilih, presiden terbaru terpilih, beliau ini adalah jauh-jauh sebelum beliau menjalankan itu sudah melakukan